Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Teddy Haryanto. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang seputar Islam dan Islam Nusantara. Pada poin yang pertama yaitu Tuliskan silsilah Nabi Muhammad hingga Nabi Adam. dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah, Imam Ibnu Hisham menulis nasab Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai berikut. Dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nama asli Abdul Muthalib adalah Syaibah bin Hashim. Nama asli Hashim adalah Umar bin Abdul Manaf. Nama asli Abdul Manaf adalah Mukiroh bin Qusay bin Khilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fil bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah. Nama asli Mudrikah itu adalah Amr bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Huda. Dilafalkan juga Hudada bin Mukawwim bin Nahur bin Toyrah bin Ya'rub bin Yasjubah bin Nabat bin Ismail bin Ibrahim Khalil Ar-Rahman bin Torih. Dia adalah Azhar bin Nahur bin Saruk bin Ra'bun bin Ra'ub bin Falik bin Aibar bin Salih bin Arfahsyad bin Sam bin Nuh bin Lama bin Matusalah bin Anu. Dia adalah Nabi Idris, Bani Adam pertama yang dianugerahi kenabian dan baca tulis, bin Yar bin Malayil bin Koinan bin Yanis bin Syid bin Adam alaihi salam. Kemudian poin yang kedua yaitu adalah Jelaskan yang kamu ketahui tentang kelompok Syiah, Khawarij, dan Ahlu Sunnah wal Jamaah. yang pertama yaitu adalah aliran Syiah. Syiah adalah salah satu aliran dalam Islam yang meyakini Ali bin Abi Thalib dan keturunannya itu sebagai pemimpin Islam setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu wafat. Para penulis sejarah Islam berbeda pendapat mengenai awal mula golongan Syiah. Sebagian menganggap Syiah itu lahir setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, yaitu pada suatu perebutan kekuasaan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Pendapat yang paling populer tentang lahirnya golongan Syiah itu adalah setelah gagalnya perundingan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan di Siffin. Perundingan ini diakhiri dengan tahkim. Nah, akibat kegagalan itu, sejumlah pasukan Ali memberontak terhadap kepemimpinannya dan keluar dari pasukan Ali. Mereka itu disebut golongan Khawarij atau orang-orang yang keluar. Nah, sedangkan sebagian besar pasukan itu yang tetap setia kepada Ali disebut Syiah atau pengikut Ali. Kemudian ada kaum Khawarij. Khawarij itu adalah berarti orang-orang yang keluar dari barisan Abu Thalib. Ali bin Abi Thalib. Golongan ini menganggap diri mereka itu sebagai orang-orang yang keluar dari rumah dan semata-mata berjuang di jalan Allah. Meskipun pada awalnya kaum Khawarij ini muncul karena persoalan politik, tetapi dalam perkembangannya golongan ini banyak berbicara tentang masalah teologis. Alasan mendasar yang membuat golongan ini keluar dari barisan Ali adalah ketidaksetujuan mereka terhadap tahkim yang dijalankan Ali dalam menyelesaikan masalah dengan Muawiyah. Menurut keyakinan Khawarij, semua masalah antara Ali dan Muawiyah itu harus diselesaikan dengan merujuk kepada hukum-hukum Allah yang tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 44 yang artinya, barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Nah, berdasarkan ayat ini Ali dan Muawiyah itu dan orang-orang menyetujui tahkim itu menjadi kafir karena mereka dalam memutuskan perkara itu tidak merujuk kepada Al-Quran. Nah, kemudian yang ketiga yaitu aliran Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukanlah aliran baru yang muncul sebagai reaksi dari beberapa aliran yang menyimpang, melainkan Aswaja itu adalah Islam yang murni yang langsung dari Rasulullah dan sesuai dengan yang telah digariskan dan diamalkan oleh para sahabat. Oleh karena itu,
Aswaja tidak ada satupun yang menjadi pendirinya, melainkan hanya ulama yang telah merumuskan kembali ajaran Islam di tengah beberapa paham yang berusaha mengaburkan ajaran Nabi. Definisi istilah aswaja itu terdiri dari dua pengertian, yaitu yang pertama, sunnah adalah suatu nama untuk cara yang diridhoi dalam agama yang telah ditempuh oleh Rasulullah atau selainnya dari kalangan yang mengerti tentang Islam, seperti sahabat Nabi secara umum. Nah, sunnah segala sesuatu yang diperintahkan, dilarang dan dianjurkan, baik ucapan, perilaku, serta ketetapan oleh Nabi. Dan jamaah adalah kelompok kaum muslimin dari para pendahulu, dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak kebaikan mereka sampai hari kiamat. Nah, kemudian dapat disimpulkan dalam Al-Kawakib Al-Lamma'ah, aswaja itu adalah orang-orang yang selalu berpedoman kepada sunnah Nabi dan jalan para sahabat dalam masalah akidah, keagamaan, amal-amal lahiriah, serta akhlak hati. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah jelaskan secara singkat masuknya Islam ke Nusantara. proses masuknya Islam ke Indonesia itu tidak lepas dari perdagangan. Indonesia yang terkenal dengan berbagai hasil buminya menjadi daya tarik bagi para pedagang dari berbagai bangsa lain. Contohnya seperti Cina, kemudian Persia, Arab, kemudian India juga. Nah, masih banyak lagi karena hasil bumi Indonesia itu sangat kaya. Banyak teori yang menjelaskan Islam masuk ke Indonesia itu baik dari waktu, pembawa, tempat, dan metode yang digunakan. Itu berdasarkan teori-teori tersebut dapat dipahami bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dengan beberapa periode. Periode yang pertama yaitu pada abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi. Nah, itu merupakan awal kedatangan dan pembentukan komunitas muslim, terutama para pedagang muslim. Periode kedua yaitu pada abad 13 hingga 16. Nah, dalam periode ini Islam memperluas penyebarannya, kemudian membentuk kekuatan sosial politik yang mengambil bentuk-bentuk ajaran, bentuk-bentuk kerajaan Islam seperti Kerajaan Islam Demak, Pajang, Mataram, Cirebon, Banten, Kerajaan Islam Sukadana, dan masih banyak lagi. Nah, itu adalah sejarah singkat proses masuknya Islam ke Indonesia melalui perdagangan. Selanjutnya, menginjak poin yang keempat yaitu adalah apa yang kamu ketahui tentang Islam Nusantara? Islam Nusantara adalah Islam yang khas ala Indonesia, gabungan nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya, adat istiadat di tanah air. Dengan kata lain, Islam Nusantara itu berarti menyinergikan ajaran Islam dengan adat istiadat lokal yang tersebar di wilayah Indonesia. Islam hadir tidak untuk merusak atau menentang tradisi yang ada. Di mana bumi itu dipijak, di situ langit dijunjung. Islam hadir memperkaya dan mengislamkan tradisi dan budaya yang ada secara bertahap. Nah, artinya Islam Nusantara itu yaitu Islam dengan ciri khas kenusantaraannya. Islam yang telah melebur dengan tradisi dan budaya Nusantara. Kehadiran Islam Nusantara bukanlah respon atas upaya atau Arabiasi atau pencampuran budaya Arab dengan ajaran Islam, akan tetapi menegaskan pentingnya sebuah keselarasan dan kontekstualisasi terhadap budaya lokal. Sepanjang tidak melanggar esensi ajaran Islam, sebenarnya Arab ataupun non-Arab itu bukanlah hal yang esensial. Yang menjadi nilai pokok dari Islam yaitu pesan rahmatan lil alamin sebagai rahmat bagi seluruh alam, pembawa keteduhan dan kedamaian, dengan tetap berlandaskan akidah tauhid sebagaimana ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Inilah Islam yang dikampanyekan dalam Islam Nusantara. Kemudian menginjak poin yang kelima yaitu adalah sebagai pemuda, apa peranmu dalam melestarikan dan menjaga Islam Nusantara? Terkait bagaimana peran pemuda dalam melestarikan Islam Nusantara, maka jawabannya itu adalah
kita harus memegang teguh prinsip dari Islam Nusantara itu sendiri, yaitu selalu memegang teguh nilai-nilai toleransi dan tidak kaku dalam menjalankan ritual keberagamaan sebagai umat beragama yang hidup dengan manusia, budaya yang beragam. Semua pihak, bukan hanya pemuda saja yang sangat sentral dalam melestarikan dan menjaga Islam Nusantara itu sendiri. Semua harus bisa menjadi kontrol dan menjadi penggerak untuk membumikan Islam dengan corak Nusantara, baik ulama, pemuda, akademisi, ataupun masyarakat biasa. Karena keterjagaan Islam Nusantara bukan terletak pada merebaknya ajakan untuk menjaga Islam Nusantara saja, namun bagaimana kita tetap mengamalkan ajaran-ajaran yang telah ditanamkan oleh para wali songo dan guru-guru kita, yang hingga sekarang ilmu ataupun ajaran ibadah tersebut sampai pada kita. Nah, intinya kokohnya Islam Nusantara itu terletak pada aplikasi atau praktek, bukan sekedar teori belaka. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.